Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Oke? Adik-adik duduk yang manis, ya. Semua mendengarkan, semua mengikuti ibadah kita dari awal, pertengahan sampai akhir. Tapi sebelum kita memulai, mari kita menyanyikan satu pujian Selamat Pagi Bapak. Dengan sungguh-sungguh, dengan sikap yang manis, dengan duduk yang baik, ya. Persiapkan hati kita, persiapkan diri kita. Kita mau menghadap Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku bersyukur, ku memuji, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini adik-adik. Sungguh-sungguh kita memuji Tuhan. Oke? Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku bersyukur, ku memuji, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Adik-adik tutup matanya semua. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Ikutin kakak-kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami semua boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, tolong Tuhan, sertailah kami, pimpin kami, ajarilah kami, supaya kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Ampunilah Tuhan dosa-dosa kami, supaya kami dapat belajar lebih baik lagi mentaati firman Tuhan. Dan hancurkanlah kuasa roh jahat yang ingin mengganggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Ikuti terus ya. Adik-adik, masih tetap semangat? Kita mau memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian. Kasih Yesus sungguh indah, oh indah. Karena kasih Yesus begitu banyak. Masuk dalam penyembahan. Kita siapkan hati kita, adik-adik. Mari kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan? Yuk, kita siapkan hati kita. Kita siapkan semua pikiran kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Sebelum berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian. Mari Tuhan berfirmanlah. Kita mau minta tolong sama Tuhan supaya kita bisa menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Seperti Samuel kecil. Mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Sekali lagi, mari Tuhan berfirmanlah. Dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil
Kali ini adik-adik tutup matanya ya. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran, yang taat dengar-dengaran. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, puji Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau membaca firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh mengerti apa arti dari firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita membaca Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 27. Sama-sama ya kita membacakannya mulai dari perikopnya. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Kita adalah anak-anak Tuhan yang berbahagia. Karena kita bisa membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini di bawah tema Tuhanlah penolongku. Apa adik-adik? Tuhan penolongku. Nah adik-adik coba kita lihat ceritanya ya. Coba lihat, Yesus naik di atas perahu bersama dengan para murid-murid yang mengikuti dia ya. Mereka kemana sih? Mereka pergi ya. Lalu mereka harus melewati danau Galilea ya. Nah mereka naik perahu ya. Siapa yang pernah lihat perahu? Oh iya, perahu besar atau kecil? Kecil ya. Perahu itu lebih kecil dari kapal ya. Nah tapi coba lihat, ketika Yesus naik, mungkin Yesus sudah capek, lalu Yesus jadi tidur. Lalu tiba-tiba dalam perjalanan ada angin ribut ya. Dikatakan dalam ayat 24, ada angin ribut di danau itu. Angin ribut itu apa sih? Yaitu angin yang kencang sekali ya. Sehingga apa yang terjadi? Gelombang danau itu menjadi besar ya. Gelombangnya menjadi besar, akhirnya perahu juga terikut terombang
ambing, ya, tidak bisa berjalan dengan baik, ya, terombang-ambing. Malah dikatakan di situ karena angin ribut itu, akhirnya perahu para murid-murid dan kapal Tuhan Yesus ditimbus, artinya diterpa oleh gelombang yang begitu besar. Ya. Kalau gelombang besar, apa yang terjadi? Bisa-bisa kapal atau perahu tenggelam. Lalu para murid-muridnya mungkin melihat, wah, kita bisa menolong kita, karena para murid-murid Tuhan Yesus itu kebanyakan para nelayan, adik-adik, ya. Lalu mereka mungkin sudah berusaha untuk menolong, menyelamatkan mereka, tapi danau itu tetap tidak tenang, ya. Danau itu semakin besar gelombangnya. Lalu mereka ingat bahwa ada Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Akhirnya mereka berteriak kepada Tuhan. Mereka katakan, Tuhan, tolonglah. Ya. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka sadar bahwa dengan kekuatan mereka, mereka tidak mampu menyelamatkan mereka dari gelombang yang begitu besar karena angin kencang. Ya. Akhirnya mereka mencari Tuhan. Tuhan, ya. Tuhan, tolonglah. Ya. Pasti ketika mereka teriak itu besar sekali suara mereka. Kenapa? Karena mereka ada di dalam ketakutan. Ya. Tuhan, tolong. Ya. Kita binasa, kita tenggelam. Lalu tiba-tiba Yesus bangun. Ya. Ayat 25. Yesus berkata kepada murid, mengapa kamu takut? Nah, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kenapa kamu takut? Ya. Kenapa kamu kurang percaya? Ya. Ada Tuhan bersama dengan kamu. Kenapa? Kan Tuhan ada bersama dengan kamu. Kenapa harus kamu takut? Lalu Yesus menghardik angin itu. Dia menghardik angin itu dan juga danau yang begitu besar gelombangnya. Ya. Artinya dia menenangkan gelombang, dan akhirnya apa yang terjadi, adik-adik? Angin yang begitu kencang tadi itu menjadi tidak ada. Ya. Danau Galilea yang tadinya besar gelombangnya sekarang menjadi teduh sekali, menjadi tenang. Ya. Tidak ada lagi gelombang. Tidak ada lagi angin kencang yang membuat perahu para murid-murid tenggelam. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini firman Tuhan mengajar kita bahwa ada Yesus yang menolong kita. Tuhan Yesus itu adalah penolong kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan sukacita. Tuhan Yesus itu tetap menjadi penolong kita. Karena itu adik-adik, ketika kita susah, ketika kita sulit untuk belajar, ya kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus tolong. Ya. Ketika kita sulit untuk keluar saat ini, kita minta Tuhan tolong kita. Tuhan tolong supaya kami kuat kalau di dalam rumah saja. Ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sanggup menolong adik-adik yang ada di rumah saat ini. Dan juga adik-adik, Tuhan Yesus itu penolong kita. Tuhan Yesus itu sanggup memberkati kita. Ya, sehingga ketika adik-adik susah untuk belajar, ya, minta Tuhan tolong Tuhan, supaya saya bisa belajar dengan tenang. Ya. Ketika kita sulit untuk beribadah saat ini, kita minta Tuhan tolong supaya kami kuat dan tetap beribadah di rumah. Ya. Ingat, Tuhan Yesus itu adalah penolong kita. Karena itu adik-adik, jangan takut, jangan bimbang. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menyertai kita. Yesus mau menyelamatkan jiwa kita aja, apalagi menolong kita di dalam menjalani hari-hari yang ada di depan kita. Karena itu tetap semangat. Tuhan Yesus adalah penolong kita. Amin. Amin. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami bahwa Yesuslah penolong kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin.
Ya adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Semuanya tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, kami sudah beribadah, Tuhan sudah memberkati dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa untuk papa, mama, kakak adik kami. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, dan Engkau Tuhan yang melindungi papa, mama kami semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami, adik-adik kami yang ada di rumah saat ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka. Engkau Tuhan yang mencukupkan kebutuhan keperluan mereka, supaya mereka juga tetap semangat di dalam beribadah kepada Tuhan, tetap semangat di dalam mengikut Tuhan, dan mereka semakin percaya bahwa Yesuslah penolong hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik kami saat ini yang mengikuti sekolah minggu, berkati pertumbuhan fisik mereka, dan biarlah iman mereka juga bertambah-tambah di dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkati semua adik-adik yang mengikuti sekolah minggu. Tuhan berkati mereka, Engkau cukupkan kebutuhan keperluan mereka. Semua kakak-kakak sekolah minggu juga yang sudah mengajar kami, Tuhan berkati mereka. Biarlah juga Tuhan terus melindungi, menolong, dan memberkati mereka. Inilah doa syukur kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera yang daripada Allah, kasih setia di dalam Yesus Kristus, penyertaan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai adik-adik semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ayo adik-adik kita mulai ya. Pertama-tama kalian harus siapkan 15 buah sedotan ya. Kurang lebih sepanjang spidol atau pulpen. Lalu 4 yang lebih pendek, juga 1 nanti untuk layar dari perahu yang akan kita buat. Pertama-tama ambil 2 sedotan yang pendek, lalu kita akan lem ujung-ujungnya dengan selotip. Adik-adik ya. Nah, yang 2 tadi kita lem juga ya. Lemnya harus kuat ya adik-adik, supaya nggak lepas-lepas. Nah, sebelah sini juga ayo kita lem. Lanjut, kalau Kak Lia susun begini semuanya sedotannya yang 15, lalu Kak Lia akan lem ujung-ujungnya bersama-sama supaya memudahkan nanti. Nah, begini adik-adik, kita lem sama-sama, lalu balik dulu sebentar, kita mantapkan supaya nanti tidak lepas semuanya. Tuh kan ya, sisi sebelah sini juga ya adik-adik, kita lem yang rapi. Oke. Nah, kalau sudah